Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama UBP Channel. Saya Ustadz Budi Praitno, hidup bermakna, hidup bahagia. Hari ini kedatangan tamu yang sangat bercahaya, Amin. Kang Irfanul Kamal. Beliau alumni Fakultas Psikologi Unpad dan University of Western Australia. di Australia ya. Bidang keahliannya di manajemen sumber daya manusia. Kesenangannya filsafat. Kang Irfan juga aktif di Baitur Rahman Network Masjid Salman ITB ya Kang. Pagi ini kita akan ngobrol Kang Irfan tentang sesuatu yang menurut kita sih asik banget nih ya. Dunia toksik ya. Kan dunia lagi banyak toksik gitu. Ya. Tapi mau nyerah atau kabur aja dulu gitu. Dunia toksik tuh gimana sih Kang, kalau kita dengar ada cerita dunia toksik yang kayak gimana sih gitu? Oke. Terima kasih Kang Budi atas ngobrol-ngobrolnya nih. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dan menarik sekali bicara tentang dunia toksik. Karena apa? Karena memang kita itu tidak hidup di dunia hampa. Kita tidak hidup di dunia hampa. Artinya bahwa apapun di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang bisa bikin kita seperti keracunan. Katakanlah bukan cuma makanan ya, yang bikin kita keracunan. Ya, keracunan psikologis lah. Keracunan psikologis. Ngeri. Artinya mungkin di sekitar kita ada orang yang suka membuli, ada orang yang suka gosip, ada gibah, ada juga orang yang suka menyalahkan orang lain, complaining dan sebagainya gitu. Ini adalah nyebar hoax dan asal share gitu. Asal share, apalagi dengan dunia digital sekarang ini. Hoax di mana-mana, orang bisa seenaknya untuk menyebarkan apa yang dia inginkan. Sampai pete jadi obat kanker gitu. Ya, pete jadi obat kanker lah, apalah sebagainya. Itu betul-betul sekarang ini ketika zaman digital, racun di mana-mana semakin luar biasa. Jadi toksik, racun psikologis itu bisa datang dari konten digital. Bisa, sangat. Yang itu sudah jadi keseharian kita ya. Iya. Apalagi kan ada semacam bad news is good news. Nah, artinya kalau orang digigit anjing mah sanes berita itu. Ya, tapi kalau orang gigit anjing kita itu berita. Jadi toksik tuh kayak gitu kan. Iya, apa yang biasanya paling membuat orang jadi tidak berdaya dengan toksik itu? Jadi gini, sebetulnya karena kita ini hidup di dunia hampa, dunia yang tidak hampa, maka pertama-tama adalah apakah kita akan menjadi korban dari situ, ataukah kita akan memiliki semacam jaket anti peluru. Jaket anti peluru dari toksik tadi itu. Yang sumbernya dari dunia psikologis disalurkan lewat saluran digital. Iya, betul. Bagaimana kita mau merespon gitu ya? Betul, ya. Kira-kira orang akan kata Kang Irfan, tipe orang teh aya nu kumaha, apakah dia nyerah? Ya. Atau kabur aja dulu? Ya, bisa saja kabur aja dulu. Ya. Kalau kabur aja dulu, lama-lama juga akan terkena peluru itu. Jadi itulah yang menyebabkan bukan pilihan berarti. Bukan pilihan. Jadi dia bisa nyerah pasti kena, atau dia akan kabur tetap aja itu pelurunya itu akan kena juga. Pelurunya teh kayak punya memori, punya kecerdasan. Iya. Seperti peluru kendali lah. Udah gitu ya. gitu. Kayak pemindai panas kalau peluru itu. Iya, betul. Jadi yang harus gimana tuh menyikapi itu teh? Yang harus kita sikapi adalah bagaimana kita bisa membuat kita itu katakanlah menjadi imun. Imun dari toksik psikologis tadi. Ya, gitu. Jadi kudu aya imunisasi. Ya, betul. Imunisasi atas racun, atas toksik yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini kita bicara soal toksik psikologis. Iya, betul. Nah, kumaha supaya imun, Kang Irfan? Nah,
Betul ya. Bagaimana supaya imun? Ini adalah sebuah pilihan sesungguhnya. Pilihan. Pilihan. Artinya Ini kayak imunisasi itu, mau atau enggak? Iya, betul. Artinya bahwa ketika kita itu anggap saja bahwa di dunia ini banyak virus psikologis, katakanlah seperti itu. Kemudian kita melakukan imunisasi. Seperti apa kita melakukan imunisasi? Semuanya adalah terpulang ke dalam diri kita. Proses supaya dapat imun itu terpulang pada diri kita. Jadi ada orang yang playing victim. Jadi playing victim dia berbicara tentang ya apa daya lingkungan sebegini berat, apa daya dan sebagainya. Ada bahasa yang lebih populer, aku mah apa atulah gitu. Iya. betul. Ginang bubuk dina kaleng membuat. Iya. Itu playing victim betul, ya? Itu playing victim. Oh. Artinya dia jelek itu teh. Jelek gitu. Kalau kita ke istilah psikologi disebutnya itu adalah bad faith sebutnya. Bad faith itu adalah semacam keyakinan yang salah. Seakan-akan kita itu tidak bisa menghadapi racun. Kita tidak punya kemampuan. Betul. Sudah ngeblame diri, itu bisa nanaon, aku mah apa atulah gitu Iya. Itu tuh jelek itu ya? Jelek itu. Itu artinya bahwa dia itu sudah menyerah dan itu akan racun itu semakin masuk sama dia. Kayak membuka diri gitu ya? Betul. Dia nyerah, jadi kayak pertahanan udah nggak ada. Betul. Racun itu masuk dan ngerusak gitu. Iya. Kirain itu hanya hari unggul. Ternyata jelek banget itu ya. Iya. Karena itu menyangkut bagaimana kita melawan atau kita membentuk tadi daya tahan terhadap racun psikologis. Kita harus punya daya tahan terhadap racun. Karena kita tidak hidup di ruang hampa. Iya, betul. Di luar kita loba pisan racun psikologis yang bisa merusak diri. Betul. Nah, yang pertama orang bisa bereaksi kayak tadi playing victim. Ya. Apalagi Kang? Nah, playing victim itu adalah dikatakan penyakit atau katakanlah sikap yang paling jelek. Karena apa? Karena dia belum apa-apa sudah menyalahkan lingkungan. Padahal dia itu adalah sebetulnya aktor yang bisa merubah lingkungan. Dia adalah bagian dari lingkungan. Iya. Yang harusnya dititipi kemampuan untuk bisa ngerubah. Betul. Tapi dia sudah bilang sama ada kumaha. Kumaha deui batur kayak gitu. Betul. Mun teu pipilueun, kurang kumaha gitu. Jadi dia menyalahkan gitu. Betul. Itu jelek banget itu ya. Jelek banget. Karena gini, kenapa playing victim itu jelek? Karena dia itu menuntut dari lingkungannya. Waduh, sekiranya tetangga saya baik, sekiranya orang tua saya bijak, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Mun batur teu korupsi mah orang ge moal gitu. Nah, gitu sama. Artinya bahwa mun polisi nama bager mah orang kayak moal nyogok gitu. Iya. Pada apa-apa adalah kita hidup punya pilihan tadi. Kita punya pilihan. Betul. Dan kita punya harusnya kemampuan untuk mengerahkan ke pilihan itu kemana gitu, terserah kita gitu ya. Dengan resiko tentu saja. Betul, dengan resiko. Jadi tipe pertama playing victim. Apalagi Kang tipe orang menghadapi toksik teh? Gini. Jadi dari playing victim ini terbuka semuanya sehingga toksik itu akan banyak masuk. Tadi karena apa? Kalau istilahnya itu outside in. Outside in itu adalah dia menuntut dari luar. Orang tua saya harus bijak. Negara kita itu kacau, harusnya kalau ini kita bisa hidup tertib dan sebagainya. Padahal mencegah Brunei orang beunghar. Nah, kalau juga Brunei orang beunghar sebagainya, dan itu akan menyebabkan dia tadi menjadi korban sesungguhnya. Dia tidak mencari kemampuan diri untuk bisa berbuat gitu ya. Tapi nuntut hayo gitu. Makanya pola hidupnya adalah survive. Jadi dia bertahan hidup, bukan thrive. Kalau dalam thrive itu dia tumbuh. Jadi survive itu dia berusaha bikin dia itu terhindar dari masalah itu sebagainya. Yang penting dia bisa bertahan, tapi dia energinya habis untuk bisa, sebetulnya dia itu punya kemampuan untuk bisa
keluar, thrive itu bisa tumbuh, bisa keluar dari bisa persoalan, potensinya atau milih persoalan baru gitu ya. Iya, kebayang lamun bertahan we sudah sepak bola kita pasti bobol artinya. Iya. Meskipun diparkir 11 pemain. Betul. Jadi dari playing victim tuh orang biasanya akhirnya jadi cuma survive. Iya, betul. Dan dia akan capek juga, akan kena gempurannya. Belum tahu orang bertahan bisa berapa lama sampai level berapa, ujung-ujungnya karena toksiknya kan tidak bisa diatur. Iya, lingkungan bukan kita yang menentukan, kan kita nggak bisa nentuin lingkungan. Dari playing victim apalagi Kang yang paling jelek nanti? Ini kita sedang bicara yang jelek-jelek. Dari playing victim yang jelek banyak ya. Katakanlah tadi udah jelas dia menuntut dari luar. Tidak, kalau dalam Islam kan rahmatan lil alamin. Kita menjadi rahmat bagi alam. Boro-boro. Dengan meraih rahmat dari alam itu sesungguhnya sikap bahwa kita itu memberikan kontribusi apa yang kita bisa. Dalam bahasa hadis mah khairunas anfa'uhum linnas. Nah, yang harus jadi orang yang paling baik. Iya. Yang playing victim nggak bisanya. Nggak bisa. Dia menuntut dari luar gitu. Kudu kieu. Lamun teu kitu mah orang moal. Betul. Man sukses dah karena orang tua karena betul. Guruna sih itu berkualitas. Jadi gitu. Orang sih gak disiplin, tapi dia sendiri lupa apa yang dia bisa. Gitu sebetulnya. Rada-rada kasindiran tuh ya. Mana yang kasindiran pun tidak maksud. Nah, sesudah playing victim, perilaku apa lagi sih biasanya yang muncul di menghadapi toxic psikologis? Ya. Mau nyerah atau kabur aja dulu tuh Kang. Jadi kenapa kita selalu nyerah gitu ya terhadap gempuran dari luar yang sangat luar biasa ini? Karena sikap nyerah itu adalah sikap paling mudah. Sikap nyerah adalah sikap paling mudah. Tanpa effort. Ya udah. Cari aja kambing hitam. Kambing hitamnya lingkungan gitu ya. Sugana anu karunya. Iya. Jadi ditulungan gitu ya. Iya gitu. Kalau nasibnya baik tapi bisa oke gitu tuh. Tapi tidak mendidik mentalnya menjadi kuat. Karena tetap akan ada orang artinya bahwa yang paling bertanggung jawab pada dia adalah dia sendiri. Yang paling betul pada kita, kita sendiri, bukan orang lain. Jadi menerek nyerahnya, emang nggak gitu. Betul. Terimalah gempuran itu. Iya, gitu. betul. Ya mungkin menyatakan menasi baik anu karunya. Iya, hanya orang kasihan akan berapa lama. Yang paling care terhadap kita sendiri kan? Harusnya. Iya. Harusnya yang paling perhatian ke diri kita kita sendiri. Iya. Andalkeun batur mah, batur kalau bawa urusan gitu ya. Iya, betul. Anu karunyaan ya terbatas gitu ya. Kita makanya kata Al-Qur'an sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Berarti itu bagian dari itu ya. Iya, betul. Wah, kalau kita nyerah nyaman aja cek Allah teh kamu udah nyerah. Jadi nggak ada peluang untuk mendapatkan poin gitu ya. Betul. Andalkeun ka batur. Dan orang kan akan berpisah juga. Bahkan mungkin juga orang yang dulu resep juga bisa jadi teresep gitu ya. Iya. Orang yang nggak bantuan jadi sebel gitu ya. Akhirnya ya selamat menderita gitu ya. Betul. Nah, deh Kang, selain itu sikap playing victim dari mereka yang menyerah. Dari mereka yang menyelah sikap playing victim kan ada beberapa ya. Tadi mengatakan dia menuntut dari luar. Bukan dia sebaliknya. Dikatakan bahwa dia bukan minta orang yang positif itu bukan minta yang terbaik. Orang yang positif bukan minta yang terbaik, tapi dia menjadikan terbaik apa yang dia peroleh. Dalam bahasa agama teteh mensyukuri apa yang ada. Udah jadi lagu teteh. Syukuri apa yang ada gitu. Iya. Gitu ya. Jadi dia jadi tidak bisa itu ya, tidak bisa bersyukur, tidak bisa memaksimalkan apa yang dia punya gitu ya. Karena dengan bersyukur itu akan berlipat ganda jalan kita bagi kita gitu. Teh ayat Quran teh Kang. Gitu. Dan siapa bersyukur, nikmatnya ditambah. Betul. Berarti bersyukur teh power ya. Iya, betul. Mendatangkan kekuatan ya. Iya, betul. Kekuatan untuk bisa
oh iya teh geningan saya teh bisa iya. Iya. Saya bisa ini, bisa Betul, ini. betul. Nah, orang yang playing victim nggak Nggak punya bisa. itu. Jadi kalau sedikit ini ke Stephen Covey, dia mengatakan bahwa ada orang yang disebut dengan rare mentality, Stephen Covey itu no seven habit ya. seven habit ya, dan ada orang yang berbicara tentang abundant mentality. Abundant mentality itu adalah mentalitas penuh syukur. Jadi tidak merasa akan kurang kalau ngasih, tidak merasa bahwa yang dia dapat itu kurang terus, tapi kata dia ya, he is not asking for the best, but he makes the best whatever he get. Gitu. Dia selalu merasa yang terbaik, baik apa yang diterima maupun yang bisa diberikan. Ya, betul. Jadi dia tidak menuntut yang terbaik, tapi dia selalu menjadikan yang terbaik apa yang dia peroleh. Ya, eta sikap penuh rasa syukur. Ya, ujung-ujungnya balik lagi memang dia akan merasa hidupnya bermakna ya. Betul. Nah yang bermakna itu tuh yang toksik tuh. Iya, betul. Tidak perlu kabur. Iya. Karena semua yang didapat itu sebagai sesuatu yang karunia dari yang Maha Memberi gitu ya. Betul. Oh, luar biasa ya dari rasa syukur. Kalau di Quran kan kita selalu cuma baca la in syakartum la azidannakum gitu ya. Kalau bersyukur nikmatnya bertambah, ternyata juga berlipat-lipat kebaikan dan powernya. Iya, betul. Covey tidak bicara Quran. Enggak bicara Quran. Tapi dia mengatakan bahwa kenapa ada yang membedakan orang menjadi dia bilang tuh kanker hati. Kanker hati itu adalah orang yang rare mentality. Dia selalu merasa kurang. Sehingga itu dia menjadi pelit, menjadi serakah, rakus gitu ya. Contoh orang yang hatinya sakit ya, kanker hati ya, itu tuh bisa serakah tapi bisa pelit. Iya, karena sama. Artinya dia akan merasa kalau ngasih, nanti saya udah punya mobil 5 nih, mau dikasih sama orang satu tinggal 4. Nanti kalau dari 4 nanti dari 3 gimana kalau ada yang mogok dan sebagainya gitu. Nah, selalu berbicaranya itu pelit sama serakahnya. Ya. Saudara kandung kayaknya mah. Sama. Antara pelit sama serakah. Sama. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya rusak ya, yang kata Covey kena kanker hati, bukan sirosis hepatitis bukan. Tapi kanker hati yang sifatnya hati yang psikis. Betul. Itu bisa jadi orang yang kikir, sekaligus orang yang serakah, rakus. Ya. Ngerinya. Iya, betul. Karena dia mau bahagia ada kurang pasti terus. Iya. Mau bahagia. Mau ngasih lebar. Ya terus mobilnya aya keneh opat tapi udah mikir lamun dibikin hiji tinggal tilu. Padahal aya keneh opat. Iya, keneh opat. Kalau tilu aya mogok hiji tinggal 2. Kalau 2 kita tabrakan tinggal hiji. Padahal mobilnya aya keneh opat. Gitu. Itu rare mentality sebutnya. Mentalitas serba kurang. Mental serba kurang. Serba jarang kalau bahasa Indonesianya. Serba merasa kurang. Iya, betul. Sehingga dia tidak bisa bersyukur dan akibatnya jadi koret, kikir dan serakah. Iya, betul. Kayaknya banyak ya. Ayo kita gimana? Mudah-mudahan ulah. Kita mah ulah kikir, ulah serakah. Jadi balik lagi Kang untuk menghadapi toksik yang ada ini. Tadi kan ada orang yang sikapnya kayak gitu ya, playing victim. Gimana lagi sih orang biasanya ngadepin kayak gitu?